Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya dari kelas 01 TMSP. Salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya dari kelas 07 TMSP 001 Universitas Pamulang. Di sini saya ingin sedikit presentasi tentang tugas saya yang dimana judulnya yaitu Magnetic Particle, pelajaran analisis kerusakan. Kita mulai. Apa sih partikel magnetik itu? Jadi pengertiannya, partikel magnetik itu adalah sebuah proses pengujian atau pemeriksaan di mana medianya itu menggunakan medan magnet untuk menentukan di mana ada celah mungkin pada suatu bagian. Magnetic particle ini sebuah metode pengujian yang sangat sensitif, di mana bisa menjadi cara cepat untuk menentukan apakah suatu bagian memiliki celah. Biasanya pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi adanya cacat pada permukaan benda. Contohnya biasanya sih kebanyakan pengujian ini dilakukan pada proses habis pengelasan, scanning, atau jenis-jenis lainnya. Tes ini merupakan suatu metode pengujian pada material tanpa merusak bagian dari material tersebut. Biasanya pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi adanya cacat pada permukaan benda dari sekian banyak metode. Ini suatu metode yang paling sering dilakukan yaitu magnetic particle inspection. Benda yang diuji biasanya terbuat dari logam, contohnya yang sering kita ketemui yaitu besi ataupun baja. Metode pengujian ini menggunakan sifat alamiah magnet, yaitu bergerak dari kutub utara menuju kutub selatan. Medan magnet akan memiliki pengaruh yang kuat pada benda yang memiliki kandungan logam di dalamnya. Itu prinsipnya. Kita lanjut. Prinsip kerjanya di sini. Prinsip kerja dari metode magnetic particle ini yaitu dengan memberikan magnetisasi pada benda yang diuji dengan cara memberikan arus listrik pada bagian benda tersebut. Contohnya pada plat ini, plat yang diberikan listrik, jika ada cacat pada benda atau material yang diuji, maka arah dari medan magnet akan membelokkan akibat terjadinya kebocoran pada plug magnetik. Nanti bocoran plug magnetik tersebut akan menarik bubuk-bubuk magnet, suatu medianya bubuk magnet yang ada di permukaan sehingga lokasi cacat atau bolong-bolong biasanya pada habis pengelasan cacat material bisa ditemukan dengan mudah. Prinsip kerjanya dari metode ini yaitu dengan memberikan magnetisasi pada benda yang diuji dengan cara memberikan arus listrik pada bagian bendanya. Lanjut ke metode. Di sini ada metode pengaplikasian partikel magnetik. Di sini saya akan menjelaskan ada 3, yaitu diantaranya yang ke-1 metode wet specible, yaitu metode basah. Merupakan metode pengujian yang menggunakan air dan minyak biasanya sebagai suspensi. Pada umumnya, metode ini menggunakan media bahan cair yang kemungkinan partikel digunakan yang terdapat pada media dapat terdistribusikan merata pada permukaan benda uji, sehingga apabila terdapat pori atau crack yang sangat kecil akan lebih mudah dijangkau dengan media cair ini. Yang kedua ada metode dry fusible, yaitu metode kering. Pada metode ini partikel magnetik yang diuji berupa bubuk kering, kayak contohnya bubuk magnet ya. Dan pada dry fusible ini cocok digunakan pada material uji yang kasar seperti magnetik kering, biasanya dapat dibeli dalam banyak warna seperti merah, hitam, abu-abu. Sebenarnya dari banyak warna ini fungsinya untuk mempermudah pengetesan, yaitu untuk kontras warna. Jadi ketika diuji nanti serbuknya warna merah, nanti akan terlihat dengan jelas warna merah itu akan menempati plug-plug yang bolong di suatu benda ujinya.
Yang ketiga ada metode wedge fluorescence. Pada pengujian ini menggunakan prinsip kerjanya hampir sama dengan metode yang lain, khususnya ke metode basah. Yang membedakan adalah serbuk yang digunakan pada metode ini menggunakan serbuk magnet partikel yang akan terlihat dengan sinar UV, bantuan sinar UV 20 lux dan black light 1000 lux. Nah, dengan menggunakan metode ini, cacat permukaan dan bawah suatu komponen dari ferromagnetik dapat diketahui dengan mudah. Prinsipnya adalah dengan memagnetisasi bahan yang akan diuji. Jika bahannya plat, maka diplat. Adanya cacat yang tegak lurus arah medan magnet akan menyebabkan kebocoran medan magnet. Kebocoran medan magnet ini mengindikasikan adanya cacat pada material. Cara yang digunakan untuk mendeteksinya, adanya bocoran medan magnet dengan menaburkan partikel magnetik di permukaan. Partikel tersebut akan berkumpul pada daerah kebocoran medan magnet. Nanti jika ada pengetesan itu, nanti pada plat dikasih serbuk magnet, nanti dialiri medan magnet, nanti serbuk-serbuknya itu akan menempati bolong-bolong cacat. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari tes ini, yaitu diantaranya lain, kelebihannya dapat menguji material yang luas dan memiliki struktur yang kompleks dengan cepat, tidak perlu melakukan persiapan yang sulit, mampu mendeteksi flek yang dapat pada surface dan permukaan. Biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah, itu kelebihannya. Dan dibalik kelebihan, adapun kekurangannya di sini hanya dapat menguji material yang bersifat ferromagnetik seperti besi, baja. Dia kekurangannya hanya itu. Untuk material yang besar dibutuhkan arus listrik yang besar juga. Cat pada lapisan permukaan pada material yang diuji dapat mempengaruhi pengujian. Benda yang diuji harus memiliki permukaan yang halus. Medan magnet yang digunakan harus diatur dengan tepat agar tingkat cacat dan kebocoran bisa terdeteksi. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah pengujian ini. Yang pertama, contohnya cleaning dulu. Kita harus permukaan halus, permukaan harus kering, bersih. Yang kedua, kita harus nyalakan medan magnet atau listriknya. Yang ketiga, aplikasi serbuk kayak model serbuk magnet. Kita harus menyiapkan itu, lalu dimagnetisasi itu, jadi serbuknya itu ditaburi di area yang ingin dites, lalu dialiri aliran magnet, lalu di situ akan terdeteksi magnet-magnet itu akan menempati pluk-pluk atau retakan-retakan pada suatu benda yang diuji. Nah, di sini ada satu video yang saya sudah ambil, dan semoga dengan video ini dengan mudah dapat dimengerti. Nah, di sini suatu benda yang diujinya yaitu pelat berbahan besi. Habis kita contohkan itu tes pada pengelasan. Nah, yang hitam-hitam yang tadi ditaburi itu adalah bubuk partikel magnet yang berbentuk bubuk serbuk. Nah, yang merah itu adalah magnet permanen yang telah dialiri listrik. Nah, prinsipnya ketika medan magnet permanen itu diarahkan kepada bubuk-bubuk magnet, nanti bubuk-bubuk magnet itu akan menempati pori-pori atau belahan-belahan cacat pada benda yang diuji. Contohnya, nah, tuh. Bubuk-bubuknya itu akan masuk ke dalam celah-celah benda cacatnya itu. Dan itu bantuan kompresor buatan dari botol untuk meniup sisa-sisa magnet agar terlihat lebih jelas dan bersih. Nah, magnet partikel-partikelnya itu akan menempati cacat-cacat pada besi yang tadi, besi yang diuji. Nah, sudah mulai terlihat di situ partikel-partikel magnetnya. Nah, sudah mengisi di situ ada celah retakan pada benda yang diuji. Perhatikan pada plat. Nah, itu ada cacat terlihat dengan jelas. Nah, mungkin
Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.